Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lagi dan lagi sampai tidak ada lagi. Artinya sampai mati kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai mati pula Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua, khususnya orang-orang beriman yang taat kepadanya. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang besar bukan karena besar kegagahannya, bukan karena pangkatnya dan jabatannya, bukan karena hartanya, bukan pula karena banyaknya pengikutnya, akan tetapi besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala membesarkan seseorang, biar satu dunia orang ingin mengecilkan atau menghinakan, tidak akan mungkin kecil atau hina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat perkembangan sekarang ini, apa sih yang bisa kita lakukan tanpa adanya duit? Mau makan pakai duit, mau minum pakai duit, mau berpakaian harus pakai duit, mau cari pekerjaan juga pakai duit. Apalagi kalau persoalan kawin, pasti pakai duit. Banyak orang yang pusing karena mikirin duit. Banyak orang yang stres karena nggak punya duit. Bahkan banyak orang yang sampai bunuh diri akibat tak berduit. Memang duit adalah segala-galanya, dan memang kenyataannya seperti itu. Semua persoalan-persoalan bisa terselesaikan dengan duit. Maka pada kesempatan kali ini yang menjadi topik pembicaraan kami yakni duit. Akan tetapi duit yang kami maksud dapat menyelesaikan persoalan di sini. Bukan duit yang sering kita pakai belanja, bukan duit yang sering kita kantongin, akan tetapi duit yang kami maksud adalah duit yang merupakan singkatan dari doa, usaha, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa. Doa adalah merupakan senjata orang-orang yang beriman, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u silahul mu'minin." Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita kembali melihat sejarah keberhasilan Rasulullah, setiap persoalan yang beliau hadapi senantiasa didahului dengan doa. Mau makan, mau minum, tidur, apalagi kalau persoalan perang, selalu didahului dengan doa. Tidak sedikit air mata Rasulullah menetes, tidak sedikit tidur Rasulullah dikorbankan hanya untuk berdoa, sehingga beliau senantiasa mendapatkan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita kembali melihat sejarah bangsa Indonesia, bisa terbebas dari penjajah akibat karena doa para ulama dan para pahlawan. Coba bayangkan, coba kita renungkan, dan coba kita pikirkan. Bagaimana mungkin sebuah bambu runcing mampu mengalahkan senjata-senjata yang canggih? Tapi itulah kenyataannya. Kita bisa menghirup udara kemerdekaan yang tak ternilai harganya, itu berawal dari doa.
Oleh karena itu sebagai umat Rasulullah dan sebagai generasi penerus harapan bangsa, alangkah indahnya jika segala persoalan yang kita hadapi ini, baik persoalan kecil maupun persoalan besar, hendaklah dimulai dengan doa. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah duit. Yang pertama doa, yang kedua usaha. Kita sudah memahami bersama bahwa rezeki tidak akan mungkin datang sendiri. Maksud saya, rezeki tidak akan mungkin datang dengan sendirinya. Meski tidak mungkin turun laksana turunnya embun di pagi hari, atau hanya dengan ucapan simsalabin abdakadabra, akan tetapi harus disertai dengan usaha. Setelah kita berdoa meminta petunjuk, hidayah, kepandaian dan kekayaan, alangkah sempurnanya jika dibarengi dengan usaha untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, ingin pintar, mari belajar. Ingin kaya, mari bekerja. Penyair mengatakan, man jadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Artinya, usaha yang kita lakukan harus disertai dengan kesungguhan dan kesabaran. Sebagaimana pepatah Bugis mengatakan, resopa temangingi nama lumo naleti pamasi dewan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likum limri manawa. Sesungguhnya sahnya semua amal harus disertai dengan niat, dan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sangat tergantung pada niatnya. Artinya bahwa usaha yang kita lakukan harus didasari dengan keikhlasan. Baik buruknya suatu pekerjaan tergantung dari niatnya. Kebaikan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan, apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Itulah awal dari kesuksesan. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berdoa yang disertai dengan kekhusyuan dan sudah berusaha disertai dengan kesungguhan dan keikhlasan, maka selanjutnya kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan segalanya kepada Allah. Manusia hanyalah mampu berdoa, berusaha dan berencana. Allah lah yang akan mengabulkan dan menentukan hasilnya. Maka yang merasa dirinya beriman, marilah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa bertawakal sehingga mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan,
bahwa apabila kita ingin berhasil menyelesaikan segala persoalan, harus kita memiliki duit, yaitu doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Cukup sekian ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri kami sendiri. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.